semangat dan juga bersuka cita dalam kebahagiaan hari-hari yang tak menentu. Jessica, kemarin launchingnya sukses ya? Launching buku jedar power sukses. Kok nggak datang ke Demnya? Aku lagi off air. Oh, lagi off air ya, nggak Aku nggak diundang. Kamu aku undang, tapi kamu nggak datang. Katanya kamu lagi berjalan sama JS. Nyetak itu aja nggak bisa habis. Selamat datang buat tamu saya dari SMP Cilacap. SMP Mutu Cilacap. Biasa ini calon-calonnya orang-orang sukses, calon-calonnya orang kaya Indonesia. Selamat datang di acara paling fenomenal yang selalu ditunggu-tunggu sama teman-teman artis saya. Tiap hari selalu nongkrongin Oscar buat nonton aku. Ini dia Oscar. Jessica Iskandar. Hari ini Jessica syuting sama adiknya Karo Ben, si Jordin. Oh iya, Jordi. Dia lucu tahu, suruh sini. Iya, lucuan gua, cakapan gua lah lucuan dia. Jangan ada. Oh, Karo Ben udah kawin, kalau dia kan masih berondong. Maksudnya sama tante-tante ya. Dia udah pernah kawin. Iya. Coba tadi nggak bahas. Tema kita kali ini adalah pasutri yang sehat. Suami istri pastinya mengharapkan kehadiran seorang buah hati. Tidak semua pasutri cepat dianugerahi sang buah hati. Bintang tamu Oscar hari ini adalah seorang dokter yang sering berhubungan dengan pasutri dengan segala problematikanya. Problematikanya. Ini dia. Dokter Boyke. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat dong. Dokter mesti sehat. Iya dong. Jangan Masa sakit. dokter sakit. Iya. Dokter, apa kabar nih selain periksa pasien sibuk apa? Tadi baru ada seminar tentang Hari Ibu di Kerawang dengan Seminar Ibu tentang Bupati Hari Ibu ya. di Karawang. Ngebahas apa dok? Di sana ngebahas tentang perselingkuhan, ngebahas tentang tampil menarik dan juga problematika seksnya seperti apa di Kerawang. Oh, oke. Dokter, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, Jessica ada artikel nih yang harus kita lihat dulu. Boleh? Mau nggak mau. Ini dia artikelnya. Raffi Nagita ingin cepat punya anak. Ini saran Boyke. Iya dokter, aku pengen cepat punya anak dokter. Boyke siapa, Pi? Dokter. Ini Boyke tuh dokter Boyke. Kakak bilang. Oh jadi kamu mau punya anak saya tadi bukan dokter ya? Dokter. Dok, maaf dok, dia otaknya setengah. Oh iya. Dokter, emang apa aja sih saran-sarannya buat Raffi dan Nagita? Kepo. Iya. Oh tuh lihat tuh. Syaratnya memang mesti diawali dengan begitu dulu. Dokter dulu juga aku diawalinnya dengan kayak gini. Abis itu orangnya Batalin pernikahannya. lupa ingatan. Lupa ingatan kenapa? Maksudnya apa sih? Gue nggak. Masa nggak ada sih? Apa sih? Kok nggak pernah tahu? Orang dibatalin pernikahannya. Pernikahannya dibatalin? Iya. Astaga, sedih banget tuh perempuan. Dokter, apa aja saran-sarannya? Syaratnya 55% penyebab ketidaksuburan itu pada laki-laki, 55% pada wanita. Jadi kalau syarat-syaratnya adalah pertama hubungan seks harus pada masa subur, hari 11 sampai hari ke-17 dari haid yang pertama. Kamu biasa teratur kan? Iya. Hari 11. Saya dok yang kadang nggak teratur. Karena 7 bulan sekali. Yes. Makanya kalau lagi datang bulan, ya pakai kayak saya. Kita takut terbang. Terus dokter? Ya. Jangan porno. Terus dok, Ya,
Jadi kalau dokter boleh kasih lihat, ya. Jadi ini kalau kita lihat, ini gambar. Kalau kita buka tuh di Buat dalam. ibu-ibu atau yang lagi Ya. menantikan momongan ini diperhatikan, ini karena pelajaran penting, bagus. Iya, biasanya dokter pakai buku ini buat pasien-pasien yang pengen hamil. Ya, Gigi kan sama Raffi juga pengen cepat. Nah, berarti kita lihat bahwa pertemuan sel telur dan sperma itu adanya di sini, di saluran telur. Jauh ya? Ya, jadi dari sini kalau ini adalah liang vagina, dia akan ketemu di sini ketika Dia bisa spermanya. jalan gitu ya, Dok? Dia bisa jalan. Lihat spermanya nih seperti ini nih, tuh. Kayak kecebong. Nah, ini nih yang sperma ini semua mengelilingi telur. Ya, jadi ketika dia sperma Ini namanya ada dokter, kita nanya. Kok marah-marah? Tolong dong penonton yang Saya kan nggak ngerti, Dok. Iya. yang smart katanya. tuh. Iya, oh, dia sosok smart, otak lo cetek, lo sosok smart. Nah, jadi lihat Jessica, jadi ketika semua dikeluarkan sperma minimal itu sekitar 40-60 juta yang normal biasanya ya. 40 Juta ekor. Yang Hanya menyerang buah telur. Induk Ya, telur, pada masa menyerang tersebut. segitu banyak? Iya. Tapi hanya satu yang bisa membuahi karena ketika satu masuk, ya, satu masuk maka semua dia menutup telurnya itu. Jadi hanya satu dan kemudian mereka membelah menjadi sel seperti ini. Kalau misalnya Nah. kembar gitu gimana, Dok? Berarti masuknya 2 gitu? Kalau apa? Kembar. Kalau kembar dia masuknya bisa satu, tapi kemudian di dalam satu itu dia membelah satu-satu membentuk sendiri-sendiri. Anaknya kembar. Anaknya kembar identik. Kalau yang dua bisa dua telurnya keluar kiri dan kanan, kemudian satu-satu membuahi bisa juga seperti itu. Telurnya masuk satu jadi ganti telur ayam bisa nggak tuh, Dok? Masa diganti telur lagi? Ya kan nanya, tinggal jawab aja nggak bisa. Tapi ini ada mitos-mitos tentang kehamilan sama pokoknya kita lihat aja dulu Ya. nih. Ini mitos-mitos yang biasanya tersebar di kalangan masyarakat. Apa aja sih? Nih lihat dulu mau nggak mau. Dok, katanya kalau saat menikah sang pengantin sedang menstruasi, katanya bakal cepat punya anak. Namanya mitos salah. Orang menstruasi kan nggak bisa hubungan seks dan Betul. telur juga belum keluar. Betul. Keluar itu biasanya dari hari pertama mens, hari ke-11 sampai hari ke-17. Itu saat-saat Iya, jadi kalau kabur gitu ya? lagi mens, lagian juga kan kalau lagi mens tidak boleh dalam agama hubungan seks. Aku dosa. Kalau bisa. Dia kan istrinya lagi. Jangan kayak Nggak boleh. Ada lagi mitos-mitos Ya. selanjutnya, silakan ini dia. Kalau mau punya anak cowok, sering makan daging-dagingan. Siapa yang makan daging-dagingannya yang mesti banyak adalah kalau Raffi. Iya. Raffi. Saya kemarin sebulan sebelum nikah saya makan daging. Semua saya makan. Daging kambing, daging sapi, daging ayam, semua daging kan. Iya. Lu kalau saya pengen anaknya laki-laki dong, kalau pengen cewek. Kalau lu mau sehat, anak-anak Ya, kalau lu mau kalau sehat, anak cewek balik. Raffinya yang mesti jadi kambing, kamunya nggak jadi macan. Sayur-sayuran, kamunya jadi daging. daging kambing 60 Kalau dua-duanya dua-duanya makannya banyakkan daging? Dua-duanya banyak makan Kalau daging, belum yang tentu bebek. anaknya laki. Kenapa dong? Tapi kalau saya Karena dianya tidak yang ininya suasananya tetap suasana daerah di vagina ini dia tetap menjadi suasananya asam. Asam itu kan sperma perempuan yang lebih bisa membuahi. Tapi kalau dia spermanya suasananya basah, maka yang membuahi adalah sperma yang laki-laki yang ai. Jadi mitos kalau pengen punya anak cowok banyak makan daging, punya anak cewek banyak makan sayuran itu belum tentu benar. Benar, tapi harus diimbangi dengan yang ceweknya sebaliknya. Oh, jadi Harus diimbangi. Jadi cowoknya mesti banyak makan daging, ceweknya mesti banyak makan sayur. Oke, dokter kita kembali lagi ke plasma. Ada mitos apa lagi? Dok, sebenarnya benar nggak sih kita harus banyak makan toge supaya subur biar cepat punya anak? bener. Itu benar. Itu Nah, benar. toge, kecambah, kacang hijau itu banyak sekali mengandung Aku vitamin makan, E. sekarang aku mau makan toge lagi. Loh, Udah banyak makan toge Amin? Ya, Kacang vitamin E dan vitamin E itu mempercepat antioksidan dan juga menambah jumlah sperma dan dia akan juga ditambah apalagi kalau kerang ada zincnya dia menambah kecepatan jalannya sperma. gitu loh. Iya. Yang hijau apa kerang darah, Dok? Kerangnya kerang yang kerang hijau boleh, kerang darah yang semuanya oyster. Dokter, Kalau ganteng atau cantik itu gen bukan, Dok? Ganteng sama cantik ya kan dua berdua ini pasti nggak mau anak laki mana perempuan pasti cantik ataupun ganteng.
Dia mau nanya karena faktor muka bapak. Faktor muka beda. Tapi ibunya kurang cantik, dia juga kurang keren kok. Anaknya cantik, bukan ditanya bininya sama siapa. Nah itu. Tapi anak cantik itu, anaknya cantik tuh. Iya. Itu berarti ciri-ciri orang pintar. Nggak kok anakku dibilang pinter. Nah iya dong. Kalau jelek, berarti dia kan nyontek bapaknya. Iya. Kalau bukan nyontek, bodoh apa kagak? Bodoh. Berarti anaknya cantik kalau nyontek ke bapaknya. Itu ada pertanyaan titipan, dokter. Kalau sapi kan kepalanya nih, mohon maaf nih Bang Sapi ya. Bang Sapi itu kan koreng menahun. Kalau misalnya bapaknya koreng, anaknya bisa korengan juga nggak? Ya, Dok? kalau kita lihat dari koreng itu sebabnya apa dulu. Kalau memang korengnya karena alergi menahun, ya sebaiknya kita hindari lah gitu ya. Artinya mesti mencari perempuan yang betul-betul juga tidak ada reaksi alerginya, supaya nanti anaknya paling enggak tidak bersih pada waktu lahir. Minimal selama membesarkan anak 17 tahun jangan ditemuin bapaknya dulu. Dia tidak perlu. Oke, kita kembali lagi ke plasma. Ada mitos apa ini? Dok, bener nggak sih kalau kita lagi benci sama orang, katanya muka anaknya bakal mirip sama orang yang gede? Hati-hati. Oke, kita Ada psikofisiologis, jadi makanya tidak boleh membenci orang. Karena kalau membenci kan terbayang terus wajahnya. Nah, kalau terbayang terus wajahnya, nanti anaknya juga jadinya kalau terbayang kayak gitu. Kadang-kadang iya, justru yang melihatnya cakep. Coba kalau Lihat kayak Brad Pitt, Raffi sama Nagita, meskipun nanti Nagita hamil, tapi kalau Raffi sering kepikiran muka-muka mantannya gimana? Apa mantannya kan cantik-cantik ini. Apa ya dok? Tapi kalau kebanyakan mirip Nagita mirip mantannya. Saya mau nanya serius dok. Saya mau nanya serius. Katanya nanti nih, ini kan kalau nanti suatu saat Gigi hamil, udah dicek bener hamil, terus dia ngidam. Emang kalau cewek ngidam itu harus dipenuhi keinginannya sama suaminya? Kalau enggak, nanti bayinya ngeces gitu. Sebaiknya dipenuhi. Sebaiknya. Ya karena apa? Ngidam itu katanya juga sebagai ciri kalau si istri itu kurang diperhatiin sama suami. Terus kira-kira usia kandungan berapa bulan itu istri itu ngidam? Masa dari 1 sampai 9 ngidam terus? Apa aja dong begitu? Dan nyiksa juga kan dia dari mulai hamil sampai biasanya ngidam itu selesai pada 16 minggu. Biasanya yang normal itu 16 minggu. Karena hormonnya itu yang namanya chorionic gonadotropin hormon yang dihasilkan oleh plasenta nih. Nanti ada plasenta nih. Ini plasenta nih seperti ini. Nah itu sudah mulai digantikan oleh hormon-hormon plasentanya. Jadi mual karena biasanya lambungnya itu kalau lagi ngidam terisi penuh itu langsung pengen muntah. Makanya kalau lagi ngidam makannya sedikit-sedikit tapi sering. Jangan makan yang merangsang lambung kayak pedas ya, kayak terlalu panas ya, seperti itu. Dok, kalau orang hamil nih dok, katanya kalau orang hamil nggak boleh terlalu banyak minum air es atau SS karena takut nanti perutnya jadi besar anaknya di dalam. Air es boleh, asal jangan pakai sirup. Yang bikin gemuk itu adalah glukosanya, gulanya. Tapi daripada makan sirup, saya lebih menyuruh pasien yang nggak bisa minum susu, apalagi makan es krim. Kalau makan es krim itu proteinnya tinggi karena susunya. Iya, karena ada susunya sehingga anaknya lebih cerdas. Nah ini Jadi susu air itu es jadi boleh kan? boleh. Nah ini air es boleh, ini bininya suruh air keras mana bisa? Bibi lu kemarin ngidamnya apa? Pakai es doger. Tuh kan ya, saya larang marah-marah, terus saya benci misalkannya. Kan tadi ngomongin masalah ngidam ya dok ya. Kalau emang bener nggak sih kalau cowoknya tuh bisa suaminya bisa ngidam gitu kan yang namanya? Iya, itu sih kepercayaan. Tapi dokter juga pernah melihat katanya kalau waktu kamu menikah
kerisnya kan tuh ada bunganya. Diambil tanpa sepengetahuan Raffi, kemudian hamil di bawah, ngidamnya katanya pindah. Saya juga, tapi saya pernah menemukan memang beberapa pasien-pasien yang, oh saya mah tenang-tenang aja yang ngidam laki saya dok. Jadi memang lakinya yang sampai muntah-muntah. Nah itu juga katanya caranya seperti itu. Diambil bunga dalam kerisnya itu tanpa sepengetahuan suaminya. Nah waktu dia terus kemudian waktu dia hamil, bunga itu yang kering itu dibawa-bawa. Nanti semua katanya pindah. Itu juga believe it or not ya, tetapi memang terjadi banyak. Saya beberapa pasien juga seperti itu. Dok, saya banget nih. Kalau orang lagi hamil katanya nggak boleh garuk-garuk terus, takut perutnya bekas. Ya, itu betul ya. Itu antisesmak. Biasanya pada orang hamil itu kulitnya menjadi lebih sensitif karena pengaruh hormon estrogen yang meningkat. Dulu tuh dok waktu aku hamil, aku keluar hamil. Oh, kok kenapa sih? Tahu tuh pada ngeledekin aku. Dokter waktu aku hamil kan perut aku gatal tuh. Aku nggak garuk pakai kuku, aku pakai sisir. Itu katanya menghindar. Sisir lebih gila lagi, lebih rusak dong. Mama yang nyaranin. Salah tuh mama nggak Tidak boleh digaruk. Jadi dikasih kalau lagi kayak gitu supaya tidak ada stres minyak zaitun atau minyak kelapa. Sekarang juga ada. Bener kan dok? Saya udah bilang ini waktu bininya hamil. Kenapa udah pakai kayak gitu? Celurit dok. Kenapa nih? Nah, ini agak siap sih dok. Karena kebetulan kan saya sama istri saya kan masih terus berusaha sampai sekarang nih, tapi belum dikasih juga gitu. Mungkin menurut saya secara apa ya, ada nggak saran dokter sebelum kita ke dokter untuk cek secara fisikal, ada nggak yang perlu kita lakuin? Sudah berapa lama kak? Ya, udah hampir mau menjelang setahun dari bulan Mei. Ya. Nikah bulan Mei. Jadi kalau dalam pernikahan 1 tahun belum punya anak itu udah dikenal dengan disebut pasien infertilitas, artinya sulit punya anak. Tapi kalau belum setahun nggak usah dulu ke dokter, nggak apa-apa, apalagi kalau masih usianya muda. Nah, saran-saran sebelum ke dokter, satu yang tadi, banyak makan toge, makan kerang, hubungan seks masa subur. Setelah pada saat hubungan seks, setelah spermanya dikeluarkan, diam dulu 5 menit. Kalau perlu diganjal pakai bantal. Ya, saya begitu dok. Dia yang begitu bukan lo. Dia yang begitu. Dia pakai bantal. Pakai salon. Oh gitu ya dok. Ya, terus nanti kalau sudah diam-diamkan 5 menit, kemudian nungging 5 menit. Karena beberapa wanita ya mungkin istiqamah nungging seperti sujud, seperti orang lagi sujud sholat. Karena 35% wanita Indonesia itu posisi rahimnya ke belakang, jadi tidak begini. Ya, agak jauh. Ya, tidak agak jauh. Ini sebutnya agak jauh, tapi ya seperti ini nih. Rahimnya tuh agak ke belakang seperti ini. Jadi dengan nungging itu diharapkan spermanya menjadi lebih mudah. Terjadi. Sekali lagi dok, saya ulang ya, berarti ditahan dulu 5 menit. Ya, Habis itu kemudian nungging 5 menit. diam 5 menit, nungging 5 menit. Oke, Terus siap. jangan buru-buru ke kamar mandi, diam aja dulu. Kalau perlu aja pasangannya. Udah selesai baru pergi ke kamar mandi. Kalau ini dok, saya pulang dulu ya. Tapi kalau lagi katanya kalau istri kita lagi hamil, baru-baru hamil, itu nggak boleh berhubungan ya, betul nggak? Sebenarnya boleh, ya selama hubungan seksnya posisinya benar dan dia tidak ada penyakit, artinya nggak ada keputihan, nggak ada riwayat keguguran, nggak ada perdarahan, silahkan. Dan kalau lagi hamil juga kan dokter udah USG, oh hari-harinya bagus nih, letaknya nggak di bawah, itu boleh hubungan. Jadi sebelum melakukan hubungan itu tanya sama dokternya, dok boleh apa enggak. Terus kalau yang Semua orang beda-beda ya. Beda, karena kita juga dan beberapa juga ada yang rahimnya sensitif. Kalau hubungan, kemudian dia kontraksi timbul pendarahan gugur, nah itu itu yang jangan. saya takutin. Tapi kan ada sahabat saya gitu, usia 35 tahun dia baru menikah dan takut sulit punya anak, itu bener nggak sih dok? Katanya makin renggang. Makin tua, makin kemungkinan kemampuan untuk punya anak berkurang. Ya, ada kalau di bawah 25 itu masih sekitar 80-90. Tapi di atas 35 itu sudah mulai turun tinggal 60-70. 40 itu tinggal separuhnya. Oke, dokter nih ada prediksi calon bayi anaknya Raffi sama Nagita begitu nanti. Dok doain dok ya biar. Iya, iya, iya. Amin. Plasma ini dia. Tapi kalau ini kan Anak kita cakep. Ya Allah, amin. Prediksi anaknya Raffi. Kalau laki-laki dong, kalau perempuan lucu banget. Namanya siapa kira-kira ya? Tapi anaknya Raffi lebih mirip mantan yang itu ya. mantan dulu emang Raffi Mantannya mantannya banyak. banyak banget. Kamu mantannya nggak dulu? Aku tahun
Oh ya. Selanjutnya. Amin. Ya itu dia. Jadi kira-kira malahnya seperti itu ya. Iya. Dokter, Kartika mau tanya tuh katanya. Iya, mau tanya dong. Kenapa? Pertanyaan. Saya kan belum nikah, apa sih yang aku kan belum pernah nikah nih dok, kan biar gak kayak teman-teman yang nunggu banget gitu, biar pas nikah langsung bisa punya anak tuh ada saran gak sih dok? Tes aja dulu. Tes aja. Tes itu kalau udah nikah, nggak boleh sebelum nikah, Fit. Tes kesehatan. Oh, tes kesehatan harus. Informasi lagi. Ini informasi kayaknya lumayan penting ya dok ya, karena kalau menurut saya itu tuh banyak banget perempuan-perempuan yang tidak lupa divaksin ya dok ya. Padahal katanya butuh banget divaksin sebelum menikah. Iya dok ya. Ya, jadi yang persiapan pertama kamu adalah selalu harus melakukan premarital check up. Terutama untuk yang wanitanya adalah virus-virus. Untuk prianya penyakit kelamin, Antisa Geko, herpes, ya. Nah itu harus, karena kita tidak tahu riwayat hidup pasangan-pasangan kita sebelumnya. Yang kedua, kalau mau hamil setelah diperiksa ada misalnya masalah, diobatin dulu. Diobatin dulu. Ya, jadi selama hamil ini jangan hamil. Selama apa? Selama diobati jangan hamil dulu. Ya. Kemudian yang kedua, wajib nggak vaksin dok? vaksin wajib. Wajib. Jadi Ya. buat perempuan-perempuan Indonesia Vaksinasi dulu. kanker. Iya. Tadi di Kerawang Tiga kali aku ya, Dok, ya? nyuntik 68 orang. 68 orang kalikan ya dok ya? 3 kali seumur hidup ya. Tapi kalau udah hamil gitu nggak boleh divaksin. Ya, vaksin itu hanya tidak boleh sedang hamil, lagi menyusui boleh. Dan kalaupun mau hamil, ya misalnya Gigi nih mau hamil, tapi udah kebetulan disuntik bulan depannya hamil, nanti yang kedua diulang lagi nggak perlu. Nanti yang kedua setelah melahirkan. Kalau belum 40 suntik hari, gimana? harus disuntik. Suntik. Bukan kan mencegah kanker mulut rahim. soalnya kalau kanker mulut rahim itu pembunuh nomor 1 karena kanker pada wanita di Indonesia, dan Indonesia nomor 1 di dunia. Nah, jadi cara hindarinya adalah suntik vaksin. Vaksinasi. Dokter Boyso, ini sangat berhasil sekali nih ilmu-ilmu seperti ini, tapi waktu juga yang memisahkan Iya. kita dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama, Jess. Oscar, terima kasih. Dokter, dari bintang tamu senang banget.